Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu hal yang menjadi viral ya, di Indonesia, yaitu ketika seorang muslimah berjabat tangan dengan pemimpin ya, pemimpin kafir atau non muslim yang levelnya tertinggi, yaitu paus ya. Kita umat Islam mengajarkan toleransi, tetapi persoalan toleransi itu adalah lakum dinukum waliyadin ya. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami ya. Jadi itu artinya kita tidak mengadopsi akidah orang Kristen kepada kita Muslim, dan kita Muslim tidak memasakkan akidah kita kepada komunitas non-Muslim atau kafir. Akan tetapi ada tiga hal yang saya perhatikan dari beliau yang tampil di hitam putih. Nah, juga dalam sebuah wawancara ada tiga hal yang perlu kita kritisi. Berbicara tentang lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah, itu sudah jelas sebagai satu prinsip yang harus dipegang teguh oleh umat Islam, yang harus dipegang teguh oleh seorang muslim dan muslimah. Dalam konteks ini Dewi ya. Jadi dalam agama Islam itu sudah mengatur ya, sudah mengatur siapa yang harus kita idolakan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita harus mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengidolakan para ulama, para aulia, para orang yang saleh. Itu yang harus kita idolakan. Ya. Jadi ketika dia mengatakan bahwa ketika dia bertemu dengan paus ada rasa bahagia dan bersyukur. Jadi kata-kata merasa bahagia dan bersyukur bertemu dengan ya, non-muslim yang dia pimpinan tertinggi dari komunitas Kristen, ini adalah satu hal yang salah sekali, karena itu bukanlah sebuah nikmat. Bertemu dengan orang kafir bukanlah sebuah nikmat yang harus disyukuri. Berbeda kalau kita misalnya bertemu dengan para ulama ya, di mana misalnya Habib Umar yang ada di negeri Yaman gitu. Jadi kita hanya melihat video-video beliau, kita melihat keteladanan beliau, kita lihat ajaran-ajaran beliau, dan kita untuk pergi misalnya ke Tahrim Yaman itu bila kita tidak memiliki uang dan koneksi mungkin agak sukar. Atau misalnya beliau ke Indonesia, kalau kita berada pada satu wilayah dan dana kita tidak cukup, mungkin kita akan susah bertemu beliau. Tapi misalnya ada sebuah momentum di mana kita bisa bertemu dengan Habib Umar, di situ kita merasa bersyukur karena beliau adalah kekasih Allah, orang yang dicintai oleh Allah. Kita bertemu dengan orang saleh, di situ kita bahagia dan bersyukur. Itu adalah pada tempatnya. Sedangkan bila dia non muslim ya, bila dia kafir, selama dia belum nyata dia beriman, kita memang diajarkan tidak boleh meremehkan non muslim atau kafir ya, karena masalah siapa meninggal di akhir umur kita tidak tahu. Akan tetapi merasa bahagia bertemu dengan musuh Allah, bertemu dengan orang yang akidahnya menyimpang dari ajaran Islam, dan kita bahagia bertemu dengan orang seperti itu adalah satu kebahagiaan dan rasa syukur yang salah ya. Kalau misalnya kita katakan bahagia, ini persoalan idola, karena muslimah itu ada yang takwa, ada yang fasik ya. Kalau misalnya dia bahagia terhadap idola yang salahnya itu, atau orang yang dia kagumi itu, nah itu berarti adalah persoalan
seorang muslimah yang menjadi fasik. Tapi ketika dia bersyukur, ini adalah sebuah pemahaman yang keliru, karena kita bersyukur atas sebuah nikmat, dan pertemuan seperti itu bukanlah sebuah nikmat. Jadi ini adalah sebuah bentuk pemahaman yang salah terhadap agamanya sendiri. Jadi dari sisi ini saya menilai ini karena kedangkalan pemahaman agama, walaupun saya bukan juga orang yang lebih memahami agama, tetapi yang mau saya tegaskan, rasa syukurnya itu salah pada tempatnya, karena itu bukan nikmat. Tidak ada satupun dalam pemahaman agama Islam itu yang bertemu dengan pemimpin kafir itu adalah sebuah nikmat. Itu tidak ada pemahaman seperti itu, kecuali bila bertemu kemudian dia menjadi mu'alaf. Itu hal yang lain, ya. Itu satu. Yang kedua, di dalam ajaran Islam haram bagi kita menyentuh, ya, seorang muslimah haram menyentuh tangan muslim, apalagi tangan kafir, ya. Menyentuh tangan muslim saja itu haram, apalagi menyentuh tangan non muslim, dan non muslim itu pun pemimpin tertinggi daripada orang kafir. Ini juga sebuah pemahaman yang keliru, di mana dia bersyukur, dia merasa bahagia terhadap sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah haramkan. Telah diharamkan oleh Allah, telah diharamkan oleh Rasulullah, berjabat tangan dengan yang bukan mahram kita, dengan sesama muslim saja tidak boleh, apalagi dengan orang kafir. Ini adalah contoh keliru, contoh keliru daripada pemahaman agama, hanya karena berlandaskan toleransi, ya, ingin menciptakan perdamaian dunia dan sebagainya. Inilah sebuah pemahaman yang nyata keliru. Jadi kalau misalnya ya sekedar melihat, itu saya rasa bukan sebuah masalah. Tetapi kalau harus bersalaman, dia sudah melanggar aturan agamanya sendiri. Jadi ini jangan sampai menjadi contoh bagi yang lain. Ya, kalau misalnya bertemu misalnya dengan artis yang kafir, misalnya bertemu dengan paus misalnya, secara kebetulan melihat lewat di jalan, ya dia sekedar melihat, oh itu pemimpin kafir. Jadi tidak harus berjabatan tangan, karena itu sudah melanggar ajaran agamanya sendiri, dan tidak harus bersyukur karena itu tidak diperintahkan di dalam agama. Kemudian yang paling fatal adalah meminta doa kepada orang kafir. Ya, meminta doa kepada orang kafir itu adalah sebuah pemahaman yang salah terhadap agama, karena tidak ada di dalam Islam kita meminta doa kepada orang kafir. Itu tidak ada pemahaman seperti itu. Bahkan kita mendoakan untuk orang kafir saja, ya, mendoakan misalnya kepada orang yang sudah meninggal, itu kalau dia kafir itu tidak dianjurkan di dalam agama atau dilarang dalam agama. Kalau dia masih hidup, kita bisa berdoa untuk dia agar diberikan hidayah, sebagaimana Rasulullah SAW pernah berdoa kepada Umar bin Khattab agar diberikan hidayah ke dalam Islam. Jadi ketika dia berdoa, ya, meminta doa kepada paus, ini adalah sebuah pemahaman yang keliru, walaupun tujuan dia meminta itu agar untuk menunjukkan bahwa seorang muslim dengan kafir itu tidak harus bermusuhan. Itu benar, bahwa seorang muslim dengan kafir itu harus toleransi, itu benar, tetapi tidak dengan melanggar aturan-aturan agamanya sendiri. Ini persoalannya, dia melanggar aturan agama, dia merasa bersyukur atas pertemuan itu, berjabatan tangan yang dilanda Islam, dan meminta doa daripada orang kafir, itu juga adalah sebuah kekeliruan. Tidak lain dan tidak bukan, ini karena pemahaman keagamaan, keislaman dia terhadap agamanya sendiri kurang, ya, karena dia mengikuti perasaannya bahwa toleransi itu lebih baik, ya, merasa bahwa sesama manusia harus seperti itu. Jadi seharusnya, ya, pertemuan itu jangan disyukuri, ya. Kalau masalah mengidolakan, itu juga sebuah persoalan yang salah. Biasa aja, tidak harus berjabat tangan dengan, kalau melihat mungkin itu sebuah momentum karena dia berada di wilayah sana. Kemudian jangan meminta doa kepada non muslim atau kafir. Inilah sebuah pemahaman yang keliru, dan semoga
tidak ditiru oleh muslimah-muslimah yang lain baik di Indonesia maupun di dunia meniru perbuatan seperti ini, karena ini melanggar ajaran agamanya. Lakum dinukum waliyadin, tetap harus di atas atiullah wa atiur rasul. Sekali lagi saya tegaskan, lakum dinukum waliyadin harus berbasis atiullah wa atiur rasul, dan bersyukur atas pertemuan dengan pemimpin kafir itu bukan daripada ketaatan kepada Allah dan Rasul. Berjabat tangan dengan kafir, pemimpin kafir, itu bukan dari bagian daripada taat kepada Allah dan Rasul. Dan meminta doa kepada pemimpin kafir itu bukan bagian daripada taat kepada Allah dan Rasul. Ya, semoga saja apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi peringatan bagi komunitas muslimah dimanapun dia berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.